kelas 11? Benar. Oke. Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, mungkin bisa dirapikan dulu bajunya, terus sampah-sampah di kolong mejanya mungkin bisa dibuang dulu, biar kita belajarnya bisa nyaman. Oke, sudah? Oke. Ibu presensi dulu ya. Hari ini yang nggak masuk, kenapa Restu? Sakit katanya. Oh, sakit. Yaudah, kita doain semoga Restu cepat sembuh. Semoga yang sakit segera disehatkan. Semoga yang sehat tetap kuat. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas, mungkin Mas Rifki bisa dipimpin berdoanya. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajarannya, apa baiknya kita berdoa dengan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Terima kasih Mas Rifki. Jadi minggu kemarin kalian udah belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin belajar tentang apa? Lupa. Minggu kemarin kan kalian udah belajar tentang pengertian antropologi, tentang pokoknya antropologi itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, tahu nggak sih kalian, antropologi itu selain memiliki sejarahnya, antropologi juga punya prinsip-prinsip dasarnya. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari siang ini, Ibu mau tanya ke kalian, mengapa kajian tentang kebudayaan itu penting dalam ilmu antropologi? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Bunga. Kalau menurut saya karena kajian tentang keberagaman budaya masyarakat penting dan antropologi karena Indonesia memiliki budaya yang beragam dan perlu dipelajari, Bu. Baik, benar sekali ya yang dikatakan oleh Mbak Bunga. Jadi karena Indonesia itu budayanya banyak sekali, budayanya beragam, jadi kita perlu mempelajari itu. Oke, lalu ada yang sudah belajar tentang prinsip antropologi, prinsip dasar antropologi? Berarti belum tahu semua ya tentang prinsip dasar antropologi? Oke, baik, kita masuk ke materi ya. Nah, prinsip dasar antropologi. Nah, dalam ilmu antropologi itu punya 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama pendekatan holistik, yang kedua perspektif emik dan etik, lalu yang ketiga relativisme kebudayaan. Oke, lanjut. Nah, yang pertama pendekatan holistik dalam antropologi. Dalam antropologi ada yang namanya pendekatan holistik yang diartikan sebagai suatu pemikiran yang menganggap suatu fenomena memiliki hubungan yang satu dengan yang lain, yang artinya fenomena itu saling berhubungan, saling berkaitan satu sama yang lain, lalu membentuk satu kesatuan melalui keterkaitan dan memiliki pengaruh timbal balik antara satu elemen dengan elemen yang lain. Itu untuk pendekatan holistik. Lalu yang kedua ada perspektif emik dan etik. Nah, dalam kajian antropologi seringkali para ahli itu tuh bingung, mereka mau menggunakan sudut pandang mereka atau sudut pandang dari yang diteliti. Lalu kemudian dalam antropologi muncullah 2 perspektif, yaitu emik dan etik, yang menggambarkan mengenai kebudayaan. Nah, lalu apa sih perspektif emik dan etik itu? Nah, perspektif emik merupakan
metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kebudayaan dengan merujuk pada satu sudut pandang atau perspektif masyarakat yang merupakan pemilik kebudayaan. Jadi kalau pakai perspektif emik itu sudut pandang yang digunakan itu sudut pandang masyarakat yang sedang dikaji, bukan sudut pandang kita sebagai peneliti. Lalu yang kedua, perspektif etik. Perspektif etik merupakan strategi atau metode untuk memahami dan menggambarkan suatu kebudayaan yang berfokus pada sudut pandang peneliti itu sendiri atau point of view dari peneliti. Nah, kalau tadi perspektif emik kan dari sudut pandang yang dipakai kan sudut pandang yang masyarakat yang diteliti. Nah, yang perspektif etik ini yang dipakai adalah sudut pandang si peneliti itu sendiri. Oke. Lanjut ke prinsip dasar antropologi yang ketiga, yaitu relativisme kebudayaan. Nah, relativisme kebudayaan ini dilihat untuk melihat nilai, perilaku, norma, dan budaya dalam suatu kelompok masyarakat yang sedang dikaji. Nah, relativisme budaya juga bertujuan untuk menghindari adanya sikap etnosentrisme. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu nggak nih tentang etnosentrisme itu apa? Oke, Mas Rido boleh. Mungkin kalau salah, maafkan ya Bu. Ya, nggak akan dimarahin. Etnos itu kayak ini nggak sih Bu? Kayak meninggikan suatu budaya sendiri. Iya, benar. Nah, yang dikatakan sama Mas Rido itu benar sekali ya, anak-anak. Sikap etnosentrisme itu sikap merasa budayanya itu paling superior di antara budaya-budaya yang lainnya. Oke. Ih, kayaknya pada lemes semua ya. Ngantuk ya, siang-siang ya. Kita ice breaking dulu yuk. Ikutin Ibu ya. Jadi kepalanya, maaf. Jadi tangannya yang satu di kepala. Yang satu di kepala. Terus dipupuk pelan-pelan. Terus tangannya yang satu di perut. Nah, yang tangan yang di kepala pupuk kepala, tangan yang di perut elus-elus seperti ini, tapi dengan bersamaan. Oke? Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Cukup. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Oke. Selanjutnya, nah kita kan sudah belajar, sudah materinya sudah Ibu sampaikan. Ibu ada tugas buat kalian, tugas individu. Kalian semua bawa handphone kan ya? Bawa gadget kan? Oke, bawa ya. Jadi kita mau kuis. Sebentar ya. Linknya Ibu share di grup ya. Sudah
Yo, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Yo, Rido, dikerjakan sendiri, Rido. Saya belum selesai. Aduh, Mas Rifki memimpin nih. Jadi memperhatikan sekali. Aduh, diselip sama Mbak Azel. Sebelum. Oke. Sudah semua? Sudah ya, sudah selesai semua ya. Iya. Tuh, juara satunya Mbak Azel, juara duanya Mbak Falda, juara tiganya Mas Rifki. Tepuk tangan dulu dong. Oke, karena sudah selesai tugas individunya, hadiahnya nanti ya menyusul. Oke, kita lanjut ke tugas kelompok. Nah, di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 6 kelompok dengan setiap kelompok berisi 3 sampai 4 anak. Dari hitungnya ada berapa? 17 berarti nanti bisa mungkin per kelompok 3 orang atau 4 orang ya. Oke, bisa dibentuk kelompoknya. Ya, yang depan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 1 dong berarti kalau 1 berarti kan Welly, Yubeda sama Andre. Terus Rangga, ini kelompok 1, Rangga, Rido, Salma. Dia kelompok 2,
Sefna mungkin bisa gabung ke sini. Oh iya salah. Ngapain di sini dia? Ridho aja Bu yang milih. Iya, Ridho aja yang pindah sini. Kelompok 2, 3, terus kelompok 4, kelompok 5. Sama aja berarti. Terus saya kemana Ibu? Gabung ke kelompoknya Mas Rifki aja. Oke, bagikan tugas kerjanya ya. Sama aja, sudah bertambah. Karena banyak yang nggak masuk Bu. Terus saya di Jadi kelompoknya nggak masuk Bu. Duduk Mas Ridho. Iya, Iya, duduk. Iya enggak. Oke, instruksinya jadi ada 3 tema. Temanya yaitu pendekatan holistik dalam antropologi, perspektif emik dan etik, dan relativisme kebudayaan. Temanya itu materi yang kalian udah pelajari tadi. Nah, kelompok 1 dan 4 materinya pendekatan holistik dalam antropologi. Kelompok 2 dan 5 materinya perspektif emik dan etik. Nah, kelompok 3 temanya relativisme kebudayaan. Nah, tugas kalian itu menjelaskan dan mengidentifikasi mengenai 3 tema tersebut, masing-masing tema sesuai dengan kelompoknya. Bisa dipahami? Oke, boleh mulai mengerjakan. Waktu pengerjaannya 3 menit. Iya. Gimana, ada kesulitan? Kesulitan tidak? Gimana Mas Haikal kelompoknya? Ada kesulitan? Mau cuci muka dulu Mas Dafon? ini apa relatif gaya itu kan iya iya kita itu udah bersamaan iya pasti masalah dia kebudayaan dalam sini juga ada kebudayaan. Kelompoknya Mas Rifki sudah? Kan ada yang juara 1 Bu. Oh, baik. Iya, ada juara 1, 2, 3 dan terakhir. Sudah ada yang selesai? Pokoknya tinggal 1 menit lagi ya, bagi yang belum.
Gua ada sama sekali gua pay itu. Udah itu nol di sini kan. Ada cashback ini. Dan nipu. Oke, waktunya sudah selesai ya. Nah, jadi nanti perwakilan kelompok maju, satu perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, dimulai dari kelompok 1. Yang lainnya mungkin bisa diperhatikan dulu ya, temannya yang presentasi di depan. Ya, Ya, Ibu. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kelompok kami terdapat saya sendiri UNC, ada Yubedre sama Mas Andre. Nah, kelompok 1 yaitu pendekatan hospital dalam antropologi. Holistik. Pendekatan holistik dalam antropologi adalah metode yang mengkaji secara langsung pengalaman manusia dan budaya. Pendekatan ini adalah cara berpikir bahwa suatu fenomena terhubung dengan fenomena lain sehingga menciptakan keterkaitan serta pengaruh timbal balik dari berbagai elemen. Tepuk tangan dulu untuk Nisa. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang perspektif emik dan etik. Jadi, perspektif emik itu menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Dan perspektif etik itu sebaliknya menganalisis suatu fenomena dalam masyarakat dan sudut pandang dari seorang peneliti. Tepuk tangan dulu buat Mas Anda. Oke, untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan relativisme budaya. 1, itu digunakan untuk melihat nilai, perilaku, dan budaya dalam suatu kelompok masyarakat sesuai dengan konteks budaya masyarakat yang sedang dikaji. Tujuannya untuk menghindari sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap budayanya sendiri yang lebih superior gitu. Cukup, Ibu. Oke. Gimana sih? Ya, berikan tepuk tangan dulu. Nah, jadi yang sudah disampaikan sama setiap perwakilan dari kelompok itu sudah benar ya. Dari mulai pendekatan holistik, perspektif emik dan etik, dan relativisme kebudayaan. Oke, kita kan sudah belajar mengenai prinsip-prinsip dasar antropologi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang bisa ngasih Ibu kesimpulan nggak tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya Bu, Oke, Halda. ya jadi di prinsip dasar antropologi itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pendekatan holistik dalam antropologi. Itu bisa dikatakan suatu pemikiran yang menganggap bahwa suatu fenomena tersebut ada hubungannya dengan fenomena lainnya. Terus yang kedua itu ada perspektif emik dan etik. Yang emik itu untuk memahami dan bisa juga menggambarkan suatu kebudayaan dengan sudut pandang atau perspektif masyarakat yang merupakan milik kebudayaan yang sedang diteliti. Kalau misalkan yang etiknya itu memfokuskan pada sudut pandang peneliti itu sendiri atau point of view. Terus yang terakhir ada relativisme kebudayaan, yakni salah satu prinsip dasar ini digunakan untuk melihat suatu nilai ataupun perilaku dalam suatu kelompok masyarakat sesuai dengan konteks budaya masyarakat yang sedang dikajinya.
Oke, baik. Yang disampaikan sama Mbak Kalda itu benar. Jadi kesimpulannya dari materi yang kita pelajari siang ini adalah prinsip dasar antropologi itu ada 3. Yang pertama, pendekatan holistik. Yang kedua, yang ketiga, oke. Nah, dari pendekatan holistik dalam antropologi itu dia merupakan pemikiran yang merupakan sudut pandang yang berpendapat bahwa semua hubungan itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, kalau perspektif emik dan etik, perspektif emik itu berasal dari sudut pandang yang masyarakat yang dikaji, dan kalau perspektif etik itu berdasarkan sudut pandang peneliti. Lalu untuk relativisme kebudayaan merupakan untuk dapat digunakan untuk melihat nilai budaya, norma, dan perilaku masyarakat yang akan dikaji dan untuk menghindari sikap etnosentrisme. Baik, materi hari ini cukup. Jangan lupa untuk belajar kembali tentang materi hari ini, dan minggu depan kita akan belajar mengenai pola hubungan antar kelompok dan masyarakat. Jangan lupa materinya dibaca, dipelajari, dan dipahami. Oke, dari Ibu sekian. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Silakan Mas Rifki dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan budaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.